Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mariana Safitri. Kali ini saya akan melanjutkan video kedua, masih terkait analisa SWOT. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman sudah menyaksikan video ini, faktor strategis IFAS dan EFAS, bagaimana kita menentukan faktor strategis ataupun indikator terhadap IFAS dan EFAS. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengisi bobot, rating, dan skor dari masing-masing matrik, ya, baik IFAS dan EFAS. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sini ada 4 kolom, ya. Yang pertama faktor strategis, kolom yang kedua bobot, kolom yang ketiga rating, dan kolom keempat adalah skor. Faktor strategis di sini masing-masing memiliki untuk strength seperti apa, kemudian weakness seperti apa, kemudian opportunities dan threats, ya. Sedangkan untuk bobot di sini merupakan nilai signifikan, ya, atau tingkat signifikan dari masing-masing faktor strategis, ya, di mana nilainya harus sama dengan 1 atau 100%. Sedangkan rating merupakan nilai dari pada saat faktor strategis ini dilakukan penilaian. Sedangkan skor merupakan hasil perkalian dari bobot dan rating. Oke, untuk bobot kita bahas yang pertama. Ini nilainya harus 1 atau sama dengan 100. Kita bisa membuat atau menentukan bobot dari masing-masing faktor strategis nilainya sama, bisa saja, ya. Misalkan di sini karena ada 8, maka di sini saya buat 1 dibagi 8. Ya. Ini saya copy. Ini pun sama, saya copy. Maka ini hasilnya adalah, ini kelebihan, nilainya adalah 1, ya. Jadi hasil dari bobot itu harus sama dengan 1, ya. Ini kalau nilainya atau bobotnya kita berikan sama semua. Namun pada kenyataannya bisa saja faktor strategis memiliki bobot atau tingkat signifikan yang berbeda. Jika kasusnya seperti itu, maka kita butuh satu kolom bantuan untuk menampilkan tingkat signifikan, ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita sisipkan satu kolom di sini. Kita namakan di sini tingkat signifikan. Oke. Untuk tingkat signifikan di sini saya ambil poinnya adalah 1 sampai 3. Jika 1 maka signifikan, kalau 3 berarti sangat signifikan. Teman-teman kalau mau buat tingkat signifikannya 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 juga boleh, ya. Kebetulan ini saya ambilnya 1 sampai dengan 3 saja. Selanjutnya, sekarang kita isi berapa tingkat signifikan dari masing-masing faktor strategis. Misalkan, menu yang disajikan memiliki cita rasa yang khas dan berbeda. Misalkan karena ini tinggi, saya kasih nilainya 3, misalkan. Kemudian fasilitas yang lengkap. Misalkan di sini saya kasih 2. Kemudian suasana rumah makan yang menarik dan nyaman. Misalkan kondisinya sejuk, kemudian adanya penghijauan, ya. Sini misalkan saya kasih 2,5 boleh. Kemudian restorannya sudah dikenal. Nah, ini misalkan saya kasih 2. Selanjutnya untuk bagian weakness pun sama. Misalkan waktu penyajian cukup lama. Ini misalkan tingkat signifikannya lumayan besar, saya kasih 3 misalkan. Kemudian lahan parkir yang kurang luas, misalkan saya kasih nilainya 2,5.
Kemudian kesulitan mendapatkan bahan baku, saya kasih misalkan 2. Kemudian porsi makanan yang disajikan kurang banyak, misalkan 1,5. Untuk menentukan tingkat signifikan ini teman-teman bisa menanyakannya kepada pimpinan yang ada di tempat teman-teman riset ya. Jadi untuk membantu bagaimana mengisi dari tingkat signifikan ya. Oke, kalau sudah, ini kita total hasilnya berapa? Di sini hasilnya 18,5. Maka untuk menentukan bobot, di sini caranya kita buat 3 dibagi total. Yang lain juga sama caranya. Kalau mau lebih cepat bisa teman-teman gunakan rumus absolut ya. Nah, di sini sudah ada hasil untuk bobot, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa bobot itu nilainya harus 1 atau sama dengan 100%. Nah, di sini kita sudah menemukan atau menghasilkan bobot dari strength maupun weakness. Untuk tingkat signifikan, ini hanyalah sebagai alat bantu, jadi tidak perlu disajikan dalam laporan. Jadi bisa di hidden ya. Ini kita hidden. Ya, jadi cukup seperti ini. Ini hanya bantuan saja. Nah, selanjutnya kita dapat mengisi rating ya. Di mana rating ini adalah nilai yang dihasilkan pada saat dilakukan proses penilaian ya. Nah, untuk rating di sini saya gunakan nilai 1 sampai dengan 5. Teman-teman kalau mau lebih boleh ya. Di mana untuk 1 sampai 2,9 ini dianggap adalah rendah atau nilai untuk weakness ya, kelemahan. Sedangkan 3 sampai dengan 5 ini digunakan untuk strength atau kekuatan ya. Oke, kita ke sini lagi. Nah, sekarang kita mau isi dulu untuk yang strength ya. Untuk rating faktor strategis yang pertama, misalkan di sini saya kasih nilainya 4 misalkan. Kemudian fasilitas di sini saya kasih karena lengkap ya, ada musola, ada wifi seperti itu. Ini saya kasih 4,5 misalkan. Kemudian ini suasana makan saya kasih misalkan 3, yang sudah dikenal juga saya kasih 3. Kemudian untuk weakness-nya tadi kan sampai 1 sampai dengan 2,9. Untuk poin yang pertama atau faktor strategis yang pertama, misalkan waktu penyajian cukup lama. Ini saya kasih misalkan 2,5. Kemudian lahan parkir yang kurang luas. Misalkan saya kasih 2. Kesulitan mendapatkan bahan baku, misalkan 1,5. Porsi makanan disajikan kurang banyak, misalkan ini saya kasih 2. Oke, selanjutnya untuk skor di sini adalah bobot dikali rating. Ini sudah kita copy sampai bawah. Oke, ini hasilnya ya. Jadi kalau kita pisahkan, misalkan skor bobot yang dihasilkan oleh strength adalah 1,86. Sedangkan skor yang dihasilkan oleh weakness adalah 1. Jadi total skor dari
faktor internal adalah 2,86 ya. Di sini sudah terisi secara otomatis ya. Untuk indikator strength ini poinnya 1,86. Kemudian peluang untuk opportunities di sini 1. Selanjutnya, untuk faktor eksternal atau EVAS, di sini kita dapatkan opportunities dan threats. Untuk opportunities-nya di sini sebagai contoh adalah menjadi faktor strategis yang pertama adalah jumlah mahasiswa meningkat ya. Kemudian berada di area kampus, kemudian banyak kegiatan kampus, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan jasa catering terus meningkat. Sedangkan untuk threats-nya, misalkan di sini datangnya pesaing baru, kemudian produk dari pesaing baru lebih bervariatif, kemudian harga bahan baku tidak stabil, dan terakhir untuk ancaman, pembeli berkurang jika tidak ada kegiatan kampus. Teman-teman bisa mengisi bobot rating dan skor sama halnya seperti yang teman-teman lakukan pada faktor internal ya. Mungkin hanya ini penjelasan terkait pengisian bobot rating dan skor dari matrik IFAS dan EVAS. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu. Untuk selanjutnya kita ke video berikutnya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.